Bab 1506, ada bajingan. Kekaisaran bergerak sangat cepat. Hanya dalam 10 hari, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di ibu kota kekaisaran. Di langit di atas ibu kota kekaisaran, portal teleportasi yang tak terhitung jumlahnya dengan panjang puluhan ribu kaki tergantung, diisi oleh para ahli tingkat atas dari berbagai provinsi. Di bawah panggilan kekaisaran, tidak ada yang berani tidak datang, bahkan beberapa keluarga dan sekte tersembunyi mengirim orang untuk mendukung. Langit di atas ibu kota kekaisaran gelap gulita, dan aura mengerikan menyebar dari antara langit dan bumi, sungguh mengerikan. Di antara mereka, selain master manusia, ada juga banyak master klan siluman, tetapi tidak banyak, hanya puluhan ribu, dan ada monster dari semua jenis. Mereka berukuran sangat besar, dan meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada master manusia, tapi rasa penindasan yang mereka bawa tidak lebih lemah daripada master manusia di lapangan, terutama monster terdepan, yang auranya seperti gunung berapi yang mendidih, terus-menerus melonjak, membuat waktu dan ruang menjadi ilusi dan menakutkan. Di antara langit dan bumi, masih ada aliran orang-orang kuat yang berkumpul. Kediaman Pangeran ke-9. Sander Ye tiba-tiba keluar dari ruang latihan. Setelah keluar, dia perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, Hana Sang datang. Dia menatap Sander Ye dengan sedikit terkejut. Intuisinya mengatakan bahwa Sander Ye telah menjadi sedikit berbeda, tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya dengan kata-kata. Karena Sander Ye tidak mengolah alam, kecuali dia mengambil tindakan, kekuatan bertarungnya tidak dapat dirasakan sama sekali. Ini juga salah satu keuntungan tidak mengolah alam. Sander Ye membuka matanya, menatap Hana Sang di depannya, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sang." Hana Sang menatapnya, "Kamu berhasil menerobos." Sander Ye berkata, "Ini belum terobosan, tapi aku sudah mendapatkan sedikit." Hana Sang mengangguk tanpa bertanya lagi, "Kita akan berangkat ke medan perang bintang kaisar, ayo kita jalan." Sander Ye berkata, "Baik." Setelah berkata demikian, mereka berdua bergetar, menghilang dari tempatnya, dan tiba di atas ibu kota kekaisaran. Hana Sang membawa Sander Ye ke formasi portal teleportasi Wucharoji. Melihat mereka berdua datang, Wucharoji tersenyum dan berkata, "Nona Sang, Saudara Ye." Sander Ye tersenyum tipis, "Yang mulia." Wucharoji melihat Sander Ye dengan sedikit terkejut. "Saudara Ye, apakah kamu telah menerobos?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku hanya punya beberapa pengetahuan." Wucharoji mengangguk, hanya melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye menatap Liana Yu yang berada di samping Wucharoji. Liana Yu memiliki ekspresi tenang dan tidak mengatakan apapun, tetapi meliriknya. Senyum muncul di wajah Sander Ye. Pada saat ini, tekanan tak terlihat tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Semua orang terkejut dan mendongak. Di kejauhan, sang kaisar berjalan perlahan ke arah mereka. Hari ini, dia mengenakan jubah naga. Dia berjalan perlahan ke arah mereka, tetapi semua orang merasa seolah-olah dia sedang didesak oleh gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya. Perasaan tercekik dan tertekan muncul secara spontan. Semua orang buru-buru memberi hormat dengan hormat. Sander Ye menatap sang kaisar, menundukkan kepalanya sedikit, mengepalkan tangannya, berpura-pura bahwa dia juga tertekan oleh auranya. Di sebelah kaisar adalah pemilik pena Tao. Pemilik pena Tao segera menatap Sander Ye. Dia menatap Sander Ye dan mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Tapi, kekuatan Tao-nya telah disegel pada saat ini, jadi dia tidak dapat sepenuhnya melihat kedalaman Sander Ye. Mungkinkah orang ini telah membuat terobosan? Pemilik pena Tao menatap Sander Ye, dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin, karena Sander Ye sekarang tidak memiliki pagoda kecil, dan pedang King Xuan tidak dapat digunakan. Oleh karena itu,
Secara teori, tidak mungkin baginya untuk menerobos dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, dia juga mengerti bahwa ketika menghadapi keluarga yang ini, terkadang dia tidak bisa hanya menggunakan teori. Kaisar juga melirik Sander Ye, tapi segera mengalihkan pandangannya. Dia menatap semua orang di lapangan, semuanya, ayo kita pergi ke medan perang Kaisar Bintang dan hancurkan keluarga Tian. Dia berbicara lembut, tetapi suaranya bergema bagai guntur di telinga semua orang yang hadir. Hancurkan keluarga Tian. Semua orang di lapangan bersorak serempak. Suaranya bergema di langit. Kaisar berkata, ayo pergi. Begitu kata-kata itu terucap, portal teleportasi di bawah kaki semua orang diaktifkan. Sinar cahaya muncul dan menyelimuti semua orang. Segera, semua orang menghilang di atas ibu kota kekaisaran. Di terowongan waktu, kaisar dan pemilik pena Tao berada di depan. Sang kaisar meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan ada tekanan tak terlihat yang menakutkan pada dirinya, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Tidak seorang pun tahu betapa kuatnya kaisar ini, karena dia tidak mengambil tindakan selama bertahun-tahun. Di sampingnya, pemilik pena Tao memiliki aura yang terkendali, tanpa fluktuasi apapun dalam auranya. Banyak mata orang tertuju padanya. Semua orang sangat penasaran dengan guru nasional yang tiba-tiba muncul ini. Siapa sebenarnya orang ini? Saat ini pandangan Sander Ye tengah tertuju pada sang kaisar, tapi tak lama kemudian pandangannya beralih pada seorang lelaki tua yang berada di belakang kaisar. Orang tua ini tidak lain adalah Tuan Han. Sander Ye menatap Tuan Han dalam-dalam, lalu menarik kembali pandangannya dan menutup matanya untuk beristirahat. Dia tahu banyak orang sedang memperhatikannya saat ini, termasuk pangeran ke-9 yang tidak jauh darinya dan pangeran pertama di kejauhan. Pagoda kecil tiba-tiba bertanya, apakah ada orang di sini yang bisa membunuhmu? Sander Ye tersenyum dalam hatinya dan berkata, tentu saja ada. Dia berhenti sejenak dan menambahkan, tentu saja, hanya satu atau dua. Pagoda kecil bertanya, bisakah kamu merasakan kekuatan iman sekarang? Sander Ye menggelengkan kepalanya. Hal ini sebenarnya sedikit mengejutkannya, karena setelah terobosan, dia masih tidak dapat merasakan kekuatan keimanan. Bukan saja dia tidak bisa merasakan kekuatan iman, dia juga tidak bisa melihat alam semesta utama. Tempat ini terlalu jauh dari alam semesta utama. Pagoda kecil bertanya, bisakah kamu merasakan apa yang disebut kebenaran sekarang? Sander Ye masih menggelengkan kepalanya, aku samar-samar tahu sedikit, tetapi mengetahui sedikit dan mencapainya atau melakukannya adalah hal yang sama sekali berbeda. Pagoda kecil berkata, apapun yang terjadi, ini adalah awal yang baik. Sander Ye mengangguk. Bang! Pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba datang dari luar terowongan ruang dan waktu. Semua orang terkejut. Kaisar yang memimpin melambaikan lengan bajunya, dan terowongan ruang waktu langsung terbelah menjadi dua sisi. Segera semua orang tiba di langit berbintang. Ribuan kaki di depan kerumunan, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengenakan jubah hitam, memegang pedang panjang di tangan kanannya, dan memiliki senyum jahat di wajahnya. Yang kuat dari keluarga Tian. Pria paruh baya itu menatap kaisar yang memimpin dan menyeringai, apakah kamu Zanuji dari kekaisaran? Sang kaisar menatapnya dengan tenang, ada apa? Haha. Pria paruh baya itu tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, sebelum semua orang bisa bereaksi, mereka melihat sinar pedang sepanjang puluhan ribu kaki tiba-tiba menebas dari atas kepala mereka. Jelek. Seluruh waktu dan ruang terkoyak pada saat ini. Semua orang tampak serius. Zanuji yang berada di depan tiba-tiba mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan. Dengan pukulan ini, seekor naga emas sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba menyapu dan langsung membubarkan cahaya pedang.
Kekuatan dahsyat itu bahkan mengejutkan pria parubaya itu dan membuatnya mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Melihat kejadian itu, seluruh orang kuat kekaisaran di medan perang menjadi heboh dan bersorak serempak. Sander Ye menatap Zanuji dengan matanya sedikit menyipit. Kekuatan sang kaisar jauh lebih kuat dari yang ia duga. Di kejauhan, setelah orang kuat dari keluarga Tian berhenti, dia tertawa. Saat berikutnya, dia tidak mengayunkan pedangnya, tetapi aura pedang yang tak terhitung jumlahnya datang dari antara langit dan bumi, padat seperti hujan badai, menutupi semua orang. Ekspresi Zanuji tetap tenang. Dia melambaikan lengan bajunya, lalu cahaya keernasan pun memancar keluar. Saat seekor naga emas melayang ke langit, semua sinar pedang menghilang pada saat ini, tidak ada daya untuk melawan. Tetapi pada saat ini, sebilah pedang panjang tiba-tiba menerobos cahaya keemasan dan menyerbu langsung ke arah Zanuji dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Zanuji. Zanuji menyatukan jari-jarinya dan menyapukannya dengan ringan. Bang! Orang kuat dari keluarga Tian langsung terlempar dengan pedangnya. Setelah orang kuat keluarga Tian berhenti, dia tidak menyerang lagi. Dia menatap Zanuji dan tertawa, seperti yang diharapkan, kamu adalah yang terkuat di kekaisaran. Luar biasa. Mendengar perkataan orang kuat keluarga Tian, orang-orang kuat dari kekaisaran di lapangan tiba-tiba menjadi bersemangat dan darah mereka mendidih. Semangatnya tinggi. Zanuji tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan misterius tiba-tiba menyapu lapangan. Itu tidak ditujukan pada orang kuat dari keluarga Tian, tetapi Sander Ye. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Sander Ye telah terlempar ribuan kaki jauhnya. Semua orang tercengang. Zanuji menatap Sander Ye, karena kamu adalah musuh bebuyutan kaisar, maka kekaisaranku tentu tidak akan menoleransimu. Tapi, aku tidak akan membunuhmu. Tapi mulai sekarang, kamu tidak boleh memasuki wilayah kekaisaranku lagi. Mendengar kata-kata Zanuji, Hana Sang tercengang. Dia menatap kaisar dan kemudian menatap Sander Ye. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Hana Sang memandang pangeran ke-9 di sampingnya, tetapi pangeran ke-9 tidak mengatakan apapun. Kaisar melirik lelaki berkuasa dari keluarga Tian di kejauhan, dan lelaki itu tersenyum tipis. Kaisar tidak mengatakan apapun. Dia merentangkan telapak tangannya dan mengaktifkan formasi. Segera, semua orang memasuki saluran transmisi. Saat memasuki saluran transmisi, mata Liana Yu tiba-tiba bertemu dengan mata Sander Ye. Keduanya saling memandang dan kemudian berpisah. Tak lama kemudian, seluruh orang di kekaisaran itu menghilang. Satu-satunya yang tersisa di lapangan adalah orang kuat keluarga Tian. Dia menatap Sander Ye, menyeringai, dan tanpa basa-basi lagi, tiba-tiba melayang ke angkasa, lalu menebas Sander Ye dengan ganas menggunakan pisaunya. Dan sisi lainnya. Setelah memasuki terowongan ruang waktu, pemilik pena Tao tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti dan berkata, tidak betul. Kaisar menoleh untuk melihatnya, dan pemilik pena Tao segera berkata, sialan. Ada yang salah. Ayo kita segera kembali. Kaisar tidak mengatakan apapun. Dia hanya melambaikan lengan bajunya dan kembali ke posisi semula bersama pemilik pena Tao. Tapi, pada saat itu, ada mayat yang mengambang di sana. Itu persis mayat lelaki kuat dari keluarga Tian sebelumnya. Kaisar menyipitkan matanya sedikit, dia tidak menghabisinya. Ketika dia berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh dan melihat, matanya menatap tajam ke arah bintang-bintang. Di ujung pandangannya, Sander Ye dikawal pergi oleh 4 pria kuat misterius. Sang pemilik pena Tao tiba-tiba berkata, segera perintahkan untuk menangkap semua orang yang ada di sekitar pangeran ke-9. Dia memiliki si bajingan. Oh bukan, agen rahasia di sampingnya. Kaisar berkata dengan dingin,
Jangan terburu-buru, kita tidak bisa membiarkan anak ini pergi dengan tenang. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba merobek ruang dan waktu dan mengejar Sander Ye dan yang lainnya. Bersambung.